perusahaan yang memotong gaji karyawan dengan alasan mendapatkan BLT dari pemerintah sehingga menimbulkan keresahan karena karyawannya tidak dapat. Ini kelihatannya pertanyaan ini pengen mensikapi kejadian baru-baru ini ya. Betul. Baru-baru ini ada kejadian di mana sebuah perusahaan berencana untuk memotong upah karyawannya. Alasannya yang menarik ini. Alasannya karena karyawan yang akan dipotong upahnya itu sudah atau akan mendapatkan BLT, betul, bantuan langsung tunai dari pemerintah. Sedangkan karyawan yang lain itu tidak mendapat, sehingga supaya tidak menimbulkan keresahan, maka diputuskan untuk dipotong upah. Ini yang menarik, ya. Ini yang perlu kita pahami kajiannya. Jadi apakah ini diperkenankan atau tidak, kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, mengenai pemotongan upah karyawan, hukumnya sudah sangat jelas. Harus punya dasar. Perusahaan wajib memiliki dasar hukum untuk melakukan pemotongan. Pemotongan itu ada terbagi dari dua kelompok besar. Yang pertama, pemotongan yang dasar hukumnya berdasarkan pemerintah, peraturan perundangan, ya, seperti pemotongan-pemotongan untuk dulu jam sostek ya, sekarang BPJS, ya, itu yang memiliki dasar hukum dari perundangan, ya, atau pajak dan sebagainya. Tapi ada juga yang dasar hukumnya adalah perjanjian atau kesepakatan, ya, termasuk juga dalamnya ada peraturan perusahaan atau PKB. Atau perjanjian antara kedua pihak, antara perusahaan dengan karyawan, misalkan ada peminjaman uang, kemudian ada car loan misalkan, house loan, motorcycle loan, handphone loan dan sebagainya lah ya. Loan itu pinjaman dari perusahaan kepada karyawannya. Nah, itu mereka bisa melakukan pemotongannya. Dasarnya adalah perjanjian tersebut. Besarannya, kapan dipotongnya dan besarannya itu juga ada di dalam dasar hukumnya masing-masing. Ya, jadi nggak sembarangan. Sehingga tanpa adanya sebuah dasar hukum yang kuat, baik dari perundangan maupun perjanjian, maka haram hukumnya bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan. Ya, sekali lagi silahkan dicatat, haram hukumnya bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan apabila tidak memiliki dasar hukum, baik dari perundangan maupun dari perjanjian atau perikatan kesepakatan tadi. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kasusnya. Dalam konteks kasus orang karyawan atau beberapa orang karyawan yang mendapatkan BLT dari pemerintah, bantuan langsung tunai, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah BLT ini memiliki hubungan dengan masalah ketenaga kerjaan? Ya. Jawabannya adalah tidak, karena BLT ini adalah programnya dari pemerintah, ada dasar hukum sendiri dari pemerintah, jaminan sosial, dan ini tidak mengganggu, seharusnya tidak mengganggu praktek ketenaga kerjaan. Ya. Keresahan yang mungkin terjadi atau yang katanya terjadi di perusahaan tersebut, kalau dari pertanyaan ini atau dari berita beberapa waktu yang lalu, itu pun perlu diverifikasi karena belum tentu memang keresahan itu terjadi. Betul. Ya, BLT ini statusnya adalah pribadi, individu. Ya, sama seperti begini nih Pak Abi, kalau saya sebagai karyawan kemudian saya punya toko kelontong di rumah, sehingga dari toko kelontong upah saya misalkan adalah sekian rupiah, 10 rupiah. Kemudian dari toko kelontong yang saya buka di rumah, saya mendapatkan 5 rupiah setiap bulan. Apakah perusahaan kalau mengetahui saya punya toko kelontong berarti punya uang lebih dari perusahaan, di samping dari perusahaan, sehingga bilang, kalau gitu gaji harus 5 rupiah aja kan, nggak boleh 10 rupiah. Nah, bukan seperti itu cara berpikir dan bertindaknya. Ini saya pikir perlu disampaikan kepada si pemilik perusahaan itu. Jadi pola pikir yang seperti itu adalah pola pikir seperti komunis. Betul, sama rasa sama suka. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau karyawan punya penghasilan lebih sepanjang itu tidak, atau pendapatan lebih sepanjang itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan, sejatinya tidak ada
satupun yang bisa melarang. Betul. Nggak ada yang bisa melarang. Jadi bahwa upahnya si karyawan itu adalah untuk pekerjaan yang dia perjanjikan setiap bulan, di mana terikat pada jam kerja dan hari kerja. Kecuali BLT-nya mungkin pada setiap ngambil BLT dia harus libur 3 hari. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, maka isunya sebenarnya bukan BLT, bukan BLT-nya, tapi ketidakhadirannya. Betul. Panggilnya 3 hari atau tidak masuk tanpa izin 3 hari, itu yang dipotong, gitu kan? Kira-kira. Tapi kalau misalkan dia ngambil BLT pakai surat puasa, Nah, ya kan? Istrinya yang sudah ngambil pakai surat puasa, betul. Ya. Harusnya bisa ya? Bisa. Karena yang saya tahu dari RT, dari rumah lingkungan. Ya, karena yang saya tahu dari teman-teman di praktisi hukum, katanya gini nih, ini guyonan ya, yang nggak bisa pakai surat kuasa itu cuma 2, Pak. Ya. Yang pertama mati, yang kedua kawin. Menikah, ya. Jadi kawin sama mati itu nggak bisa pakai surat kuasa. Iya. Harus jalani sendiri. Iya. Ya, mati pakai surat kuasa gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Surat kuasa nggak ada gantian nanti. Sehingga sisanya bisa pakai surat kuasa. Akan dipanggil oleh lembaga pemerintah pun boleh pakai surat kuasa. Ya. Jadi itu. Kembali lagi ke kasus ini, maka BLT itu adalah urusan individu atau masuk dalam ranah pribadinya si karyawan. Ya. Sehingga tidak sepatutnya perusahaan ikut campur di sana. Betul. Ya, dengan berbagai alasan, termasuk juga adalah alasan keresahan karyawan yang lain. Kalau memang benar terjadi keresahan, maka seharusnya isunya adalah isu komunikasi. Ya, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan ini? Karena itu urusan pribadinya masing-masing. Bahwa misalkan ada karyawan yang bilang, wah enak aja nih, si Denny kok dapat BLT, saya malah nggak dapat. Saya itu lebih susah dari Denny misalkan, nggak dapat tapi Denny dapat BLT. Ya jangan salahkan perusahaan, jangan ribut ke perusahaan, ngomong sama pemerintah, ngomong sama yang memberikan, berikan bukti-buktinya sehingga berikutnya si Denny bisa nggak dapat lagi BLT, atau mungkin BLT dicabut. Sampai kamu sudah ini punya mobil di rumahnya, itu rumahnya magrong-magrong, kok bisa ditulis dapat BLT, dapat stiker lagi, misalkan stiker warga tidak mampu. Nah itu sampaikan. Artinya terjadi proses yang keliru, yang salah di dalam pembagian BLT-nya. Ya kan? Nah dalam kasus seperti itu bukan perusahaannya yang salah. Tapi sampaikanlah itu, laporkan itu kepada yang berwenang. Siapa? Ya si pemberi BLT atau kepada pemerintah yang berwenang. Saya nggak tahu instansinya siapa. Sampaikan ke sana supaya mereka melakukan review, evaluasi ulang. Ya, sehingga tidak ada dasar hukumnya perusahaan untuk memotong upah karyawan dengan alasan mendapatkan BLT. Nggak bisa. Karena ilustrasinya ini sama persis seperti yang tadi saya bilang, dapatkan penghasilan dari toko kelontong. Wah, kamu masih dari toko kelontong, nggak boleh. Dan larangannya gimana? Nggak ada larangan. Ya. Kemudian karena upahnya tadi mau saya sampaikan, upah karyawan itu hasil dari pekerjaan yang diperjanjikan untuk diselesaikan antara karyawan ke perusahaan dalam ikatan waktu, jam tertentu dan hari tertentu. Di luar dari itu, misalkan di hari istirahatnya yang 2 hari atau 1 hari, atau di luar dari 8 jam, itu mereka nggak bisa disentuh. Itu udah urusan pribadi. Orang hukum di dalam peraturan perusahaannya aja nggak nyampe kok. Apalagi kalau mau potong upah. Ya. Jadi itu tidak sama sekali tidak memiliki dasar hukum, dan kita patut bersyukur bahwa yang saya dengar juga di berita pemerintah bertindak cukup cepat. Dalam kasus ini mereka langsung memberikan surat notifikasi kepada si pemilik perusahaan untuk untuk membatalkan rencana tersebut. Ya, di awalnya berita yang di awal waktu si pemilik perusahaan yang bilang mau melakukan pemotongan, yang saya dengar di berita, beliau itu bilang saya lebih baik menjelaskan di meja pengadilan, katanya gitu alasannya. Tapi setelah dapat surat itu akhirnya terus dia diam dan sekarang membatalkan, terus dia mau ngomong lagi, katanya saya mau fokus pelayanan kepada customer, katanya gitu, pelanggan. Ya sudahlah, ya. Tapi yang penting alhamdulillah itu sudah selesai, dan ini jadikanlah pelajaran bagi kita semua, perusahaan, manajemen,
HR, karyawan, serikat pekerja dan sebagainya bahwa pemotongan upah tidak ada yang sah apabila tidak memiliki dasar hukum. Nah, itu garis bawahnya ya. Ya. Apapun Jadi, ya kasusnya. Lebih singkat lagi, haram hukumnya. Haram hukumnya bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan upah karyawan tanpa dasar hukum yang jelas. Apakah itu dari peraturan perundangan atau dari perjanjian atau perikatan. Betul. Ya. Demikian kurang lebih, Pak Abi. Baik, gawat ini masalahnya kalau sampai terus berlanjut. Orang dapat zakat dipotong juga nanti. Nah, Dapat sodako di jalanan. dapat undian, Dah. dapat undian mobil, ini karyawan kecil. Dan berpikirnya bahaya ya. Ini pola pikir yang nggak benar nih. Ngeri. Jadi, nah teman-teman pengurus serikat harus jeli nih, Betul. harus hati-hati, Ya. harus langsung bergerak kalau seperti itu. Ya.